Polisi menetapkan pasangan suami istri di Bandung Barat sebagai tersangka penganiayaan asisten rumah tangga. Video penyelamatan sang ART pun sebelumnya viral di media sosial. Lalu bagaimana penyidikan kasus ini? Sudah bergabung Wakapolres Cimahi, Kompol Niko Adiputra. Pak Niko, selamat malam. Selamat malam, Mbak Elvira. Pak Niko, 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana pemeriksaan sejauh ini? Apa saja fakta-fakta yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian? Berapa lama penganiayaan ini sudah berlangsung? Baik, perlu kami sampaikan berkaitan dengan perkembangan proses penyidikan Satreskrim Polres Cimahi. Saat ini sudah melakukan 7 orang saksi yang tentunya pasti berkembang. Dan hari ini juga kita melakukan pemeriksaan 2. Jadi pada saat nanti selesainya ada 9 orang saksi yang sudah berhasil dimintai keterangan. Dan dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap korban ataupun saudari R yang saat ini sudah berada di salah satu rumah sakit di daerah Kota Bandung untuk melakukan perawatan, menerima perawatan secara psikis maupun secara fisik. Kemudian terkait dengan hal lain tentunya akan kita agenda ke depan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Begitu Mbak Elvira. Baik, Pak Niko, sambil kami memperlihatkan ini barang bukti yang kemudian ditunjukkan oleh pihak polisian kepada publik dalam rilis yang dilakukan pihak kepolisian. Ada kemoceng di sana, ada ember, ada beberapa peralatan rumah tangga. Apakah kemudian alat-alat ini yang digunakan untuk menyiksa ART ini? Baik, kami perlu jelaskan terlebih dahulu terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh korban ini sebagai ART. Ini kurun waktu sudah 5 bulan ke belakang. Atau bulan Mei, korban sudah menjadi ART dari majikan. Tapi untuk perlakuan yang terkait dengan tindak pidana yang sekarang diproses di Satreskrim Polres Cimahi 3 bulan ke belakang atau kurun waktu dari mulai bulan Agustus. Kemudian benar bahwa beberapa barang bukti yang kami tampilkan itu adalah beberapa barang bukti yang punya kaitannya erat dengan proses pemeriksaan atau proses penyidikan. Tentunya hal tersebut masih kami dalami karena kurun waktu 3 bulan itu ada beberapa kejadian-kejadian yang nanti akan kami rapaikan dalam berkas perkara. Pastinya barang bukti yang kami tampilkan terkait dengan masalah alat bukti itu adalah beberapa barang yang memang ada kaitan erat dengan pemeriksaan proses penyidikan tersebut. Apa alasan tersangka melakukan dugaan bentuk penganiayaan ini dalam 3 bulan terakhir? Informasi yang kami terima juga upah dari ART ini tidak dibayar secara penuh. Iya, baik. Perlu kami sampaikan bahwa yang menjadi motif pelaku sampai dengan akhirnya melakukan penganiayaan terhadap ART-nya dan juga melakukan merampas kemerdekaan atau mungkin yang biasa dikenal dengan kata penyekapan, itu secara garis besarnya adalah majikan ataupun pelaku itu merasa tidak puas dengan kinerja atau pekerjaan yang dilakukan oleh ART-nya atau korban. Seperti mungkin lupa mematikan listrik, kemudian mungkin membersihkan rumahnya juga bersih, mengerjakan tidak rapi, dan sebagainya. Kemudian betul, kaitan dengan masalah gajinya betul. Diberikan memang betul diberikan. Tapi memang ada beberapa yang berbeda sesuai dengan apa yang dijanjikan misalnya. Karena ada perjanjian, mungkin ada komitmen yang disampaikan, yang itu adalah komitmen hanya melalui majikan saja. Bahwasanya bila mana si korban atau ART ini melakukan kesalahan, maka akan didenda 100.000. Sehingga setiap bulannya tidak akan menerima yang flat, karena memang ada beberapa kesalahan yang tingginya beragam. Seperti itu. Baik. Dalam waktu 3 bulan ini, apakah keduanya aktif menganiaya atau salah satu saja? Karena ini suami istri kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Betul. Jadi perlu kami jelaskan bahwa pasal yang kami sangkakan ini selain Undang-Undang KDRT, itu ada juga KUHP kaitan dengan pasal 333 yang sebagaimana tadi kami sampaikan terkait dengan masalah merampas kemerdekaan atau penyekapan. Dan juga kami sertai dengan pasal 170, yaitu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Dalam hal ini secara bersama-sama kasih pada si tersangka, yaitu suami dan istri yang telah kami amankan. Memang ada beberapa kejadian karena kurun waktu 3 bulan itu kami tentunya akan merangkai sehingga waktu per waktunya itu bisa kami hadirkan di dalam berkas perkara untuk persidangan. Dan memang ada beberapa momen yang dilakukan secara bersamaan demikian. Secara bersamaan. Pak Wakapolres, kita melihat bagaimana video penyelamatan asisten rumah tangga ini kemudian menjadi viral.
masyarakat melihat bagaimana luka lebam yang dialami oleh ART sendiri. Kondisinya saat ini ART berada di mana dan apa upaya yang dilakukan secara psikis juga mungkin harus ditolong begitu Pak Polisi? Betul, setelah diamankan atau dievakuasi pertama, tentunya kita yang paling pokok dan paling utama adalah memberikan pengobatan dan penyelamatan diri terhadap si korban. Jadi dari awal sampai dengan saat ini korban masih ada di salah satu rumah sakit di daerah Kota Bandung. Tentunya sedang mengalami perawatan terhadap luka fisik yang dideritanya, yang mana kita lihat secara kasat mata bisa nampak terlihat ada beberapa luka lebam di bagian wajahnya, kemudian di kepala, dan di kedua lengan maupun beberapa lebam di daerah punggung. Secara fisik kita lakukan perawatan di salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Dan secara psikis tentunya Satreskrim Polres Cimahi sudah mengagendakan agenda paling ke depannya adalah untuk menggandeng instansi terkait dengan masalah traumatic healing terhadap korban untuk pengobatan secara psikis. Dua hal tersebut kita lakukan bersama seiring dengan proses penyidikan. Demikian Mbak Yudhras. Baik, terakhir singkat saja, kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang. Ancaman pidana untuk kedua tersangka? Baik, ancaman pidana seperti tadi yang kami sampaikan bahwa primernya kami pasangkan di pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, disubsidiarkan di pasal 333 dan atau pasal 70 351, di mana ancamannya adalah pidana penjara maksimal 10 tahun. Demikian Pak. Baik, terima kasih Wakapolres Cimahi Kompol Niko Ariputra. Selamat malam Pak Niko.